Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kakak dan adik ditemukan tewas di Pantai Sigandu, Batang. Warga Kota Semarang patut waspada, rumah di Puri Anjasmoro dibobol perampok. Berebut gunungan memeriahkan tradisi pernikahan tembakau di lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang. Dua balita yang merupakan adik dan kakak ditemukan tewas di Pantai Sigandu, Batang. Belum diketahui penyebab kematiannya karena saat ini masih diselidiki oleh polisi. Balita ini ditemukan tewas di bibir Pantai Sigandu oleh salah satu pengunjung pada Rabu pagi. Tak berselang lama, satu jasad balita lain kembali ditemukan tak jauh dari lokasi penemuan mayat pertama. Kedua jasad balita kemudian dimasukkan ke kantong jenazah untuk dibawa ke rumah sakit. Menurut salah satu saksi mata, kedua balita yang tewas bukanlah warga sekitar. Mayat pertama itu ada seorang pengunjung yang di sebelahnya ketika itu ada mayat balita sekitar 3 tahun. Jenis kelamin apa Pak? Jenis kelamin perempuan. Perempuan. Bukan warga sekitar sini Pak? Bukan. Sementara ini belum ketahui untuk identitasnya. Polisi olah TKP. Mereka menyisir area sekitar lokasi penemuan jasad dua balita itu, lalu menemukan sepeda motor dengan kondisi kunci masih menempel. Polisi kemudian membuka jok motor dan melihat ada selembar kartu keluarga. Dari petunjuk itulah polisi mengetahui jika kedua jasad balita yang tewas merupakan adik kakak, Hafiza Latifatus Zahra dan Hana Hasina, yang merupakan warga Kaliurang Timur, Warung Asem, Batang. Meski demikian, polisi masih menyelidiki penyebab kematian korban. Kami masih menyelidikan, Pak. Kita tidak mau menduga-duga karena kita harus perlu menyelidiki tentang penyebab dia mati, terus dari keluarga mana kita belum tahu. Kita nggak boleh menduga-duga, kita harus ada kepastian. Sang kakek tak bisa menutupi kesedihannya saat melihat dua cucu kesayangannya terbujur kaku di Rumah Sakit Umum Daerah Kalisari. Dari informasi yang dihimpun, balita yang merupakan adik kakak ini diajak ke pantai oleh ibunya. Tetapi hingga kini keberadaan sang ibu belum diketahui dan ditemukan. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Batang. Lestarikan budaya dan tradisi, warga lereng Gunung Sumbing, Kabupaten Magelang gelar pernikahan tembakau. Tradisi semakin meriah saat berebut gunungan digelar. Warga Desa Genito di Kecamatan Windusari, Magelang, Jawa Tengah antusias berebut sejumlah gunungan hasil bumi. Dalam hitungan menit, gunungan berisi sayur mayur itu pun ludes. Sebelum diperebutkan, gunungan hasil bumi menyerupai naga itu diarak keliling desa bersama 2 buah replika tumbuhan tembakau. Dilaksanakan setiap bulan Safar, acara ini disebut sebagai tradisi pernikahan tembakau. Sebuah pernikahan lazimnya memang dijalani oleh pasangan manusia, namun dalam ritual pernikahan justru dilakukan oleh pasangan tembakau yang diberi nama Serintil dan Dewi Sri. Melakukan berbagai prosesi, tradisi disertai dengan permohonan berkat dan kemakmuran untuk warga desa yang didominasi oleh petani tembakau. Ini sudah tradisi dilakukan tiap hari apa enggak? Tiap Safar. Soalnya tembakau itu ekonomi yang paling baik. Misalnya tembakau itu lancar. Upacara yang dilakukan warga lereng Gunung Sumbing sejak tahun 2002 ini merupakan bentuk syukur kepada Tuhan. Wahyu Diono melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Sementara itu di Banyumas ada sate dengan ukuran yang tidak biasa, namanya sate bawor. Kuliner satu ini cukup unik karena tusukannya dibuat dari pedang berukuran mini dengan panjang 1,5 meter.
sate kambing di Purwokerto, Banyumas kini semakin beragam. Layaknya sate kelatak khas Yogyakarta dengan tusuk ruji, kini di Banyumas ada juga sate yang disajikan dengan tusuk pedang berukuran mini. Tak hanya tusukannya saja yang unik, namun ukuran dagingnya juga berbeda loh. Ukuran daging kambing yang besar dan tidak biasa membuat pelanggan terkesan. Ada yang berukuran 35 cm dan ada juga yang berukuran setengah meter. Wow, panjang sekali ya. Pemilik warung sate sengaja menamakan satenya dengan nama Sate Bawor karena ukurannya yang besar menyerupai tokoh pewayangan Semar atau Bawor. Dengan menyediakan sate bawor yang berukuran besar dan panjang, harapannya pembeli akan terkesan dan selalu teringat dengan sate berukuran tak lazim ini. Cara membuat sate bawor sama dengan sate lain. Daging kambing muda dipotong-potong terlebih dahulu, lalu daging secara perlahan ditusuk ke tusuk sate yang menyerupai pedang mini. Setelah dagingnya ditusuk ke pedang mini, daging kambing lalu dibakar. Namun bedanya, ukuran alat pemanggang sate bawor harus lebih besar dari pemanggang sate biasanya. Nah ini dia rahasia kelezatan sate bawor. Bumbu sate bawor dibuat dengan resep sendiri agar daging tetap empuk dan bumbunya dapat meresap meski dagingnya cukup tebal. Jadi saya itu ingin membuat sate yang beda dengan yang lain gitu ya. Jadi dari besarnya, kemudian juga, tapi nggak cuma besar, tapi rasanya juga. Jadi pengunjung ataupun customer itu punya experience, pengalaman yang berkesan. Jadi dari setelah makan sate bawor ini, ketika pulang itu masih terbayang-bayang, wah satenya gede, terus juga empuk ya, rasanya juga enak gitu, seperti itu. Jadi sesuai tagline-nya, marem gedene, marem rasane. Ya, jadi ini waktu pertama kita launching sate bawor biasa 35 cm, ini kita keluarkan super bawor 50 cm, jadi hampir setengah meter. Kelezatan sate bawor ini pun diakui oleh para pelanggannya. Daging sate yang empuk dan bumbunya yang gurih serta meresap jadi alasan para pembeli datang lagi mencari sate berukuran besar satu ini. Besar, empuk, dan nikmatnya tidak ketinggalan. Rasanya tetap meresap sampai ke dalam, meskipun dagingnya itu tebal. Ya ini termasuk sensasi juga dalam makan sate ya. Kalau tusuk yang kecil itu sudah biasa. Ini tusuknya besar, aman, enak dipegang, kuat, tidak lentur, dan aman ini. Nggak bahaya ya Pak? Nggak bahaya, ini aman. Meskipun pedang mini ini tidak berbahaya dan tidak terlalu tajam, tapi tetap harus berhati-hati ya saat memakan satenya. Harga yang ditawarkan untuk satu porsi sate bawor berbeda-beda, tergantung ukuran panjangnya. Untuk sate berukuran 35 cm dijual seharga Rp30.000. Sementara untuk ukuran 50 cm, sate bawor dijual dengan harga Rp50.000. Tidak hanya menu sate yang ditawarkan, para pembeli juga dapat memesan menu pendamping lain seperti gulai kambing dan tongseng untuk menambah rasa nikmat sate bawor. Bagi Anda pecinta kuliner sate kambing, Anda bisa datang untuk menikmati sensasi unik dan lezatnya sate bawor di Jalan Jatisari Purwokerto Utara, Banyumas. Mardianto melaporkan dari Banyumas. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Berita Jawa Tengah. Jangan lupa pastikan Anda subscribe channel YouTube Liputan 6 SCTV Daerah. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.